Sungai Candrabaga, awal peradaban di tanah Bekasi. Kabut pagi menari di atas Sungai Candrabaga. Di tepian sungai yang berliku itu, berdirilah perkampungan batu dan kayu yang menjadi denyut awal Tarumanegara. Air sungainya jernih seperti kaca, memantulkan langit lembayung dan suara burung-burung yang memanggil fajar. Disinilah Arunika, gadis muda berwajah tenang, menuliskan syair tentang tanah leluhurnya. Ia percaya bahwa setiap aliran air memiliki ingatan, dan Sungai Candrabaga menyimpan cerita besar tentang manusia, raja, dan dewa. Ayahnya seorang Brahmana, sering berbicara tentang masa ketika para leluhur datang dari seberang lautan dan menemukan tanah subur di pesisir barat Jawa. Mereka menamakan tempat ini Taruma, dari warna biru nila air suci yang memancar di dasar sungai. Di antara aliran Candrabaga dan Citarum, terbentuklah kerajaan besar, pusat dari ilmu, perdagangan, dan spiritualitas. Ketika Purnawarman naik takhta, suara genderang dan terompet gajah menggema di seluruh lembah. Raja muda itu dikenal bijaksana dan berani. Ia membangun kanal besar dari Candrabaga menuju laut, membawa air ke ladang dan memberi kehidupan bagi rakyat. Bagi Arunika, Purnawarman bukan hanya penguasa, tapi simbol kebangkitan. Ia sering duduk di tepi sungai, memandangi bayangan istana megah di kejauhan, dan menulis. Di mana air mengalir, disitulah sejarah berdenyut. Sore itu, saat matahari tenggelam di balik rimbunan pohon beringin, prajurit muda bernama Bagaspati datang dari pelabuhan. Ia membawa kabar bahwa kapal-kapal asing dari India Timur berlabuh, membawa sutra, rempah, dan kitab Weda. Bekasi menjadi pelabuhan penting, menghubungkan Nusantara dengan dunia jauh. Namun di balik kedamaian itu, bayang-bayang asing juga ikut datang, mereka membawa pengaruh, keyakinan, dan ambisi yang tak selalu selaras dengan tanah ini. Maharsi Witarna memandang jauh ke arah laut. Sungai adalah urat nadi peradaban, katanya kepada Purnawarman. Selama Candrabaga mengalir, Tarumanegara akan hidup. Tapi Arunika, dengan hati yang peka, merasakan sesuatu lain dalam arus air itu, getaran halus tentang perubahan yang akan datang. Malam itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, sungai menjadi gelap, dan seekor naga raksasa menelan cahaya bulan. Ia terbangun, tubuhnya gemetar. Di kejauhan, genderang perang mulai berdentum. Sebuah pertanda bahwa masa tenang Tarumanegara takkan berlangsung selamanya. Namun untuk saat itu, Bekasi masih berkilau. Di tepi Candrabaga, istana batu berwarna gading berdiri anggun. Rakyat bersorak menyambut panen, anak-anak berlari di pematang sawah, dan gajah-gajah kerajaan mandi di Sungai Suci. Arunika menatap mereka satu persatu, menyadari bahwa ia hidup di masa keemasan, masa yang kelak akan hanya tinggal legenda. Aku, Arunika dari Candrabaga, menulis kisah ini agar manusia kelak tahu, tulisnya dalam prasasti pertama di tepi sungai. Bahwa sebelum nama Jakarta, sebelum kota dan jalan-jalan megah, disinilah peradaban bermula. Bekasi, tanah air Tarumanegara, tempat sungai menyimpan rahasia para dewa. Bersambung ke narasi 2, Istana Batu di tepi Candrabaga, kisah kejayaan Tarumanegara dan cinta yang tumbuh di tengah kekuasaan. Istana Batu di tepi Candrabaga. Mentari menyembul perlahan dari balik bukit, menyalakan kabut yang menggantung di atas Sungai Candrabaga. Airnya memantulkan cahaya keemasan yang menari-nari di dinding Istana Batu Tarumanegara, bangunan megah yang menjulang di antara pohon-pohon asam dan kelapa. Dari kejauhan, istana itu tampak seperti perahu besar yang berlabuh di tengah lautan hijau, dihiasi ukiran naga dan burung garuda pada setiap gerbangnya. Arunika melangkah menyusuri jalan batu menuju aula utama. Suara lonceng perunggu terdengar lembut, menandai dimulainya upacara kerajaan. Di hadapan altar api, Raja Purnawarman berdiri dengan jubah biru nila dan mahkota emas bertatahkan batu safir. Di sisi kirinya berdiri Maharsi Witarna, sang penasihat spiritual, sementara di sisi kanan, Bagaspati berjaga dalam balutan zirah perunggu, mata elangnya mengawasi setiap gerakan di sekeliling. Hari itu, seluruh Bekasi bersiap merayakan peresmian prasasti Candrabaga, batu besar yang menandai pembangunan kanal agung yang membawa air dari sungai menuju laut. Air itu bukan hanya simbol kemakmuran, tetapi juga lambang persatuan antara bumi dan langit, antara manusia dan para dewa. Di tengah upacara,
Purnawarman berkata lantang. Selama air mengalir di Candrabaga, rakyatku tidak akan haus. Dan selama Taruna menegakkan dharma, negeri ini akan makmur. Sorak rakyat menggema di seluruh lembah. Arunika memandangi wajah sang raja, merasa seolah melihat matahari itu sendiri, tegas namun penuh kasih. Ia menulis dalam catatannya. Raja kami bukan sekadar penguasa, ia adalah penjaga keseimbangan. Namun, di balik kemegahan itu, ada bayangan yang mulai tumbuh. Para pedagang asing yang datang dari India dan Cina mulai membangun pemukiman di tepi sungai. Mereka membawa bahasa, budaya, dan keyakinan yang perlahan memengaruhi rakyat Tarumanegara. Beberapa bangsawan muda tergoda oleh kemewahan baru yang asing bagi tanah ini. Maharsi Witarna memperingatkan, kemakmuran tanpa kebijaksanaan akan menjadi racun yang manis. Malam hari, di taman belakang istana, Arunika bertemu Bagaspati di bawah pohon sawo tua. Apakah engkau percaya, tanya Arunika, bahwa sungai ini memiliki roh? Bagaspati tersenyum samar. Aku percaya pada yang kulihat. Tapi kalau roh itu melindungimu, aku pun akan menghormatinya. Hubungan mereka tumbuh diam-diam, di antara bayangan lentera dan suara jangkrik. Arunika menulis puisi-puisi rahasia tentang cinta dan kebebasan, sementara Bagaspati terus melatih prajuritnya menghadapi ancaman dari timur. Desas-desus datang bahwa beberapa wilayah di sekitar Citarum mulai memberontak, menolak upeti dan menantang kekuasaan pusat. Suatu malam, Purnawarman memanggil Maharsi dan Arunika ke Balairung. Ia berkata dengan nada berat, kerajaan besar bukan hanya dibangun oleh batu dan air, tetapi oleh hati yang bersih. Namun aku mencium hawa gelap di udara ini. Maharsi menatap api yang menari di altar suci. Tanda-tanda itu nyata, Paduka. Roh-roh sungai mulai gelisah. Air Candrabaga berubah warna, arusnya tidak lagi setenang dulu. Dan benar, keesokan harinya air sungai tampak sedikit keruh, seolah langit sendiri sedang murka. Nelayan menemukan ikan-ikan mati terdampar di tepi sungai, dan rakyat mulai berbisik bahwa para dewa sedang menuntut sesuatu. Namun, Raja Purnawarman tetap teguh. Ia memerintahkan upacara besar untuk menenangkan alam. Di tepi Candrabaga, seekor sapi putih disucikan, lalu dilepaskan ke hutan sebagai persembahan damai. Arunika yang menyaksikan upacara itu menulis dengan tangan gemetar. Bekasi hari ini seperti pusat semesta, di mana manusia berbicara kepada langit, dan air membawa pesan kepada bumi. Namun di balik gema mantra dan asap dupa, Bagaspati mendengar kabar dari prajurit pengintai. Pasukan dari timur sedang bersiap menyerang. Mereka ingin merebut aliran air Candrabaga, sumber kehidupan yang menjadikan Bekasi makmur. Malam itu, langit menjadi merah. Arunika berdiri di balkon istana, menatap sungai yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia merasakan sesuatu dalam hatinya, perasaan aneh antara cinta, ketakutan, dan takdir yang belum datang. Bila air ini berhenti mengalir, bisiknya pelan, maka kisah kami pun akan terhenti. Ia tak tahu, di kejauhan, suara genderang perang mulai terdengar pelan, seperti jantung bumi yang berdegup gelisah. Tarumanegara, yang megah di tepi Candrabaga, baru saja memulai babak baru dalam sejarahnya, babak di mana cinta, pengkhianatan, dan keyakinan akan diuji oleh waktu. Bayangan dari timur, ketika Tarumanegara diuji. Langit Bekasi pagi itu kelabu. Awan menggantung berat di atas sungai Candrabaga, seolah dewa-dewa sedang menahan napas. Suara tambur dan terompet terdengar dari arah timur, menandakan datangnya pasukan asing yang menyeberangi batas wilayah Tarumanegara. Mereka datang dari daerah pedalaman, suku-suku yang dulu tunduk, kini memberontak di bawah Panji Baru, kerajaan Galuh Purba yang merasa berhak atas aliran air Candrabaga. Di istana batu yang berdiri megah di tepi sungai, Raja Purnawarman memanggil para senapati. Di antara mereka, berdiri tegap Bagaspati, kini telah menjadi panglima muda. Wajahnya keras, matanya menyala penuh semangat. Arunika berdiri di balik tirai aula, mencatat setiap kata, seperti saksi yang tak diundang tapi memahami bahwa sejarah tengah menulis dirinya sendiri. Purnawarman menatap peta batu di lantai. Mereka ingin sungai kita, katanya dengan nada dalam. Candrabaga bukan hanya air, ia adalah nadi negeri ini. Jika mereka menguasainya,
Mereka menguasai rakyatku. Maharsi Witarna mengangkat tongkat suci. Air yang dicemari oleh ambisi akan membawa malapetaka. Tapi darah yang tumpah karenanya akan mengubah wajah tanah ini selamanya. Hari itu, Bagaspati bersumpah di hadapan raja dan para dewa. Ia akan mempertahankan Candrabaga sampai tetes darah terakhir. Arunika menatapnya dari jauh, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, cinta mereka mungkin takkan menemukan waktu untuk tumbuh di tengah kobaran perang. Beberapa hari kemudian, tanah Bekasi bergetar. Pasukan Galuh datang seperti badai. Hutan di sekitar Candrabaga terbakar, dan sungai yang dulu jernih kini memantulkan nyala merah api. Suara logam beradu menggema, gajah-gajah perang meraung di antara kabut. Tarumanegara yang dulu damai kini berubah menjadi medan pertempuran. Bagaspati memimpin pasukan dari tepian sungai. Dengan tombak Candrabakti di tangannya, ia melawan hingga senja. Air sungai berubah keruh oleh lumpur dan darah. Arunika, yang berlindung di balik tembok istana, terus menulis. Candrabaga menangis hari ini, tulisnya, ia tak lagi bernyanyi tentang kehidupan, tapi meratap tentang kehilangan. Raja Purnawarman turun sendiri ke medan perang. Dengan jubah kebesaran yang berkibar di bawah hujan, ia memimpin serangan balasan dari utara. Rakyat menyebutnya, Raja Singa dari Candrabaga. Setiap langkahnya diikuti doa dan mantra dari Maharsi Witarna yang berdiri di tepi sungai, membakar dupa dan memanggil kekuatan alam. Namun perang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga pengkhianatan. Salah satu bangsawan istana, Adiguna, yang telah lama iri pada Bagaspati, diam-diam bersekutu dengan musuh. Ia membuka jalur rahasia di sisi timur benteng, membiarkan pasukan Galuh menyusup ke jantung kota. Malam itu, istana Bekasi terbakar. Api menjilat ukiran naga di gerbang, patung-patung batu retak oleh panas. Arunika berlari di antara asap dan jeritan rakyat. Ia mencari Bagaspati di medan pertempuran, namun hanya menemukan tombak Candrabakti tertancap di tanah dan jejak darah menuju sungai. Di tepi Candrabaga, di bawah hujan deras, Arunika melihat sosok Bagaspati yang bersimbah luka. Ia tersenyum lemah. Air ini akan tetap mengalir, meski aku berhenti bernafas, katanya. Arunika berlutut, menggenggam tangannya. Jangan bicara begitu. Aku masih butuh kau untuk menulis akhir kisah ini. Bagaspati menatapnya sekali lagi, lalu memejamkan mata. Suara petir mengguncang langit, dan arus Candrabaga membawa tubuhnya perlahan pergi, seolah menjemput pahlawan kembali ke pangkuan bumi. Saat fajar tiba, pasukan Galuh mundur. Raja Purnawarman menang, tapi kemenangan itu berharga mahal. Istana hancur, banyak prajurit gugur, dan rakyat kehilangan rumah. Bekasi yang dulu gemilang kini berbau asap dan kesedihan. Arunika berdiri di antara puing, memandangi sungai yang kini tenang kembali. Ia tahu, masa kejayaan Tarumanegara mulai meredup. Maharsi Witarna mendekatinya, suaranya lirih tapi tajam. Kerajaan tidak pernah mati karena pedang, tapi karena manusia lupa dari mana mereka berasal. Arunika menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Aku akan menulis, Guru, agar yang datang setelah kita tahu bahwa di sini, di tepi Candrabaga, pernah ada kerajaan yang agung. Dan sejak hari itu, ia menulis setiap kisah tentang air yang menghidupi, cinta yang hilang, dan perang yang mengubah segalanya. Di ujung kalimat terakhirnya, ia menulis nama, Bekasi, tanah air Tarumanegara. Sisa cahaya di Candrabaga, setelah api padam. Satu musim telah berlalu sejak perang besar di tepi Candrabaga. Hujan turun tanpa henti seolah langit ikut berduka. Di antara runtuhan istana batu, rerumputan mulai tumbuh perlahan, menutupi bekas dinding yang hangus dan halaman yang dulu ramai dengan upacara. Kini hanya ada keheningan, bekas kehidupan yang ditelan waktu. Arunika berjalan sendirian di antara puing-puing itu, membawa gulungan daun lontar dan pena bambu. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala dengan semangat yang sama seperti dulu. Setiap hari, ia duduk di tepi sungai Candrabaga dan menulis, mencatat apa yang tersisa dari Tarumanegara, kerajaan yang dulu menguasai air dan langit, kini tinggal bayang di antara kabut pagi. Sungai itu kini lebih tenang, tetapi warnanya tidak sejernih dulu. Kadang ia tampak kebiruan,
kadang keperakan, seolah menyimpan kesedihan. Di dasar sungai, mungkin masih tertanam tombak Bagaspati, pahlawan yang gugur demi tanah ini. Arunika sering berbicara dengan sungai, seakan berbicara pada arwah sang kekasih. Kau tahu, Candrabaga, bisiknya, dunia ini bergerak tanpa ingatan. Tapi aku akan menjadi ingatanmu. Di sisi lain istana yang runtuh, Raja Purnawarman duduk di atas singgasananya yang retak. Mahkota emasnya kini tak berkilau lagi, hanya menjadi lambang beban masa lalu. Maharsi Witarna menemaninya, membaca mantra-mantra kuno untuk menenangkan hatinya. Paduka, ujar sang Maharsi, segala sesuatu lahir, tumbuh, dan sirna. Bahkan gunung pun akhirnya menjadi debu. Purnawarman menatap jauh ke arah utara, di mana Laut Jawa berkilau samar. Aku membangun Tarumanegara dari air dan cahaya, katanya pelan, namun mungkin aku lupa bahwa manusia tak bisa menahan arus waktu. Desa-desa di sekitar Bekasi mulai perlahan ditinggalkan. Banyak rakyat mengungsi ke barat, ke wilayah yang lebih aman. Beberapa pembesar istana memindahkan keluarga mereka ke Hulu Citarum, membentuk kerajaan kecil yang kelak dikenal sebagai Sunda. Hanya segelintir yang tetap tinggal di Candrabaga, orang-orang tua, para penulis, dan Arunika. Malam hari, Arunika sering duduk di bawah pohon asam tua di pinggir sungai. Di sanalah dulu ia dan Bagaspati berbincang tentang roh air dan masa depan negeri. Kini hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemaninya. Ia menulis, "Aku melihat istana kita perlahan tenggelam dalam kabut. Tapi selama satu orang masih mengingat, Tarumanegara belum benar-benar hilang." Suatu pagi, Maharsi Witarna datang padanya membawa berita. Raja Purnawarman jatuh sakit. Tubuhnya melemah, suaranya parau, tapi pikirannya masih tajam. Ia memanggil Arunika ke ruang singgasananya yang gelap. "Arunika," katanya dengan suara lirih, "kau telah menulis tentang kami. Tentang Candrabaga, tentang peperangan, tentang Bagaspati. Tapi ada satu hal lagi yang harus kau catat." Arunika berlutut. "Apakah itu, Paduka?" "Catatlah," ujar sang raja, "bahwa kemakmuran sejati bukan berasal dari sungai, tetapi dari kesetiaan manusia pada kebenaran. Sungai bisa berpaling, air bisa surut, tapi dharma harus tetap mengalir." Arunika meneteskan air mata. Ia tahu kata-kata itu akan menjadi prasasti terakhir Purnawarman. Tak lama setelah itu, sang raja meninggal dengan tenang, tubuhnya dibaringkan di tepi Candrabaga, sesuai adat kuno para leluhur. Air sungai mengalir lembut di sekelilingnya, seolah menjemput kembali anak yang pernah dilahirkannya. Setelah pemakaman, Maharsi Witarna menghilang ke hutan selatan. Beberapa mengatakan ia berubah menjadi pertapa, menjaga sumber air di pegunungan. Arunika tetap tinggal di Bekasi, menjaga naskah-naskah, menyalin setiap prasasti dan ukiran sebelum hancur dimakan hujan. Ia tahu, waktu akan melupakan Tarumanegara, tapi tulisannya akan bertahan. Bertahun-tahun kemudian, ketika usia menua, Arunika berdiri di tepi sungai untuk terakhir kalinya. Air Candrabaga mengalir tenang, memantulkan wajahnya yang mulai keriput. Ia menutup mata, lalu melepaskan gulungan lontar ke air. Gulungan itu terbuka perlahan, huruf-hurufnya larut dalam arus. "Pergilah," bisiknya, "biarlah sungai yang menyampaikan kisah kita pada masa depan." Malam itu, hujan turun lembut. Di kejauhan, kilat menyambar dan menerangi reruntuhan istana batu yang kini diselimuti lumut. Di udara, samar-samar terdengar seperti nyanyian tua, lagu tentang Candrabaga, tentang air yang abadi, dan tentang seorang wanita yang menulis agar dunia tak lupa bahwa disinilah dulu peradaban bermula. Bekasi kembali tenang. Tapi di bawah tanahnya, di antara akar-akar dan aliran air, tidur kisah besar yang menunggu ditemukan kembali. Bekasi yang terlupakan, jejak Tarumanegara dalam kabut zaman. 1000 tahun telah berlalu sejak suara genderang perang terakhir bergema di lembah Candrabaga. Waktu berjalan seperti sungai, menghapus nama-nama lama dan mengganti batu-batu prasasti dengan debu. Hutan menelan bekas istana, sungai berpindah arah, dan manusia yang datang kemudian menamai tanah ini dengan nama baru. Bekasi, dari kata Bhagasasi, sisa lidah kuno yang pernah berarti cahaya yang mengalir. Namun tidak semua hilang.
Di suatu pagi pada abad ke-19, seorang peneliti Belanda bernama Van der Meulen berdiri di tepian Sungai Bekasi. Ia menatap tanah yang basah, menggali dengan hati-hati, dan menemukan pecahan batu berukir aksara tua. Huruf-huruf itu, setelah diteliti, ternyata mirip dengan prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara, kerajaan yang selama ini dianggap berpusat di Citarum. Temuan itu mengguncang para arkeolog. Mereka mulai percaya bahwa mungkin justru disinilah dulu jantung kerajaan berdiri, di Bekasi, di tepi Candrabaga yang terlupakan. Angin pagi menyapu lembut permukaan sungai. Seakan dari kejauhan, suara perempuan berbisik di antara desir air, "Aku Arunika. Aku menulis agar kalian tidak lupa." Narasi sejarah perlahan terungkap kembali. Para ahli menemukan jejak jalur air purba yang membentang dari Bekasi ke arah laut utara. Kanal-kanal tua, batu berukir, dan sisa gerabah menunjukkan kehidupan kota besar yang sudah ada jauh sebelum Mataram atau Pajajaran berdiri. Para peneliti menulis, Bekasi bukan kota baru. Ia adalah warisan dari ibu kota tertua di Jawa Barat, Tarumanegara. Namun, bagi penduduk setempat, legenda itu tak pernah benar-benar mati. Para nelayan tua di Muara Bekasi masih menceritakan kisah tentang Raja Air dan gadis sungai yang menjaga aliran Candrabaga. Di malam bulan purnama, mereka percaya kadang terdengar alunan gamelan samar dari dalam air, nyanyian yang disebut tembang Arunika. Anak-anak yang mendengarnya akan bermimpi tentang istana emas di bawah sungai dan tentang prajurit muda yang membawa tombak bercahaya. Di tengah kota modern yang kini dipenuhi gedung kaca dan jalan tol, nama-nama lama masih bertebaran, Candrabaga, Tarumajaya, Wibawa Mukti. Seolah tanah Bekasi berusaha mengingat dirinya sendiri. Di bawah fondasi bangunan baru, para arkeolog menemukan potongan bata merah dan batu sungai yang tersusun rapi, mungkin sisa jalan istana Tarumanegara. Satu tim peneliti muda dari Universitas Jakarta datang ke lokasi itu. Di antara mereka ada Nadira, seorang sejarawan muda yang meneliti tentang peradaban kuno di Bekasi. Ia menatap air sungai Bekasi yang berkilau di bawah matahari sore. Entah mengapa, ada rasa yang aneh di dadanya, seakan sungai itu memanggil. Malamnya, saat ia menyusuri tepi sungai, Nadira mendengar suara lirih dari arah air. Suara perempuan, halus dan mendalam. "Tulislah tentang kami, tentang air yang membawa kehidupan, dan tentang cinta yang menulis sejarah." Nadira tertegun. Ia menatap ke permukaan air dan seolah melihat bayangan seorang wanita berwajah lembut mengenakan kain putih, menatapnya dari balik arus. Ia tahu nama itu. Ia pernah membacanya dalam catatan prasasti yang tak lengkap, Arunika dari Candrabaga. Keesokan harinya, Nadira menulis sebuah esai. Bekasi bukan sekadar kota industri. Ia adalah situs peradaban kuno, tempat di mana air menjadi saksi sejarah. Tarumanegara mungkin telah hilang, tapi Sungai Candrabaga masih berbicara melalui setiap riakannya. Tulisan itu menjadi viral, membuat banyak orang mulai menengok kembali sejarah Bekasi. Pemerintah kota membangun taman sejarah di tepi Sungai Bekasi, menamai jalur pejalan kaki, lintasan Arunika. Setiap tahun, diadakan Festival Candrabaga, memperingati hari ketika air pertama kali mengalir di kanal buatan Raja Purnawarman. Pada malam festival itu, ribuan lentera dilepaskan ke sungai. Satu demi satu, cahaya kecil itu hanyut mengikuti arus, menciptakan pemandangan ajaib. Dari kejauhan, sungai tampak seperti naga bercahaya yang meliuk di bawah bulan. Di antara kerumunan, Nadira berdiri diam, menatap arus yang membawa lentera-lentera itu ke laut. Ia mendengar lagi bisikan yang sama. "Terima kasih, karena telah mengingat kami." Dan entah hanya ilusi atau kenyataan, sekelebat cahaya biru muncul di tengah sungai, membentuk siluet seorang wanita yang perlahan memudar bersama arus. Air sungai berkilau sebentar, lalu tenang kembali. Bekasi malam itu seperti bernafas lagi, bukan hanya kota yang tak pernah tidur, tetapi kota yang hidup di antara dua dunia, masa kini dan masa silam. Di bawah tanahnya, Tarumanegara beristirahat, di atas permukaannya, kehidupan modern terus berjalan. Tapi di antara keduanya, kisah Arunika mengalir abadi. Sungai adalah nadi peradaban, tulis Nadira dalam kalimat penutupnya. Dan Bekasi, kota yang lahir dari Candrabaga,
adalah jantungnya yang masih berdetak. Bekasi hari ini berdiri di atas lapisan-lapisan waktu. Jalan-jalan modernnya membentang di atas kanal kuno, gedung-gedung tinggi menatap sungai yang dulu menyaksikan doa para raja. Tapi bagi mereka yang mau mendengar, suara air Candrabaga masih sama seperti dulu, lembut, bijak, membawa pesan dari masa ketika air dan manusia hidup dalam kesatuan. Disitulah kisah Tarumanegara berakhir, bukan dengan kehancuran, tapi dengan ingatan. Dan nama Arunika, sang penjaga sejarah, tetap mengalir bersama sungai yang tak pernah berhenti bercerita. Di antara hiruk-pikuk kota modern, Bekasi menyimpan rahasia masa lalu yang nyaris terlupakan. Di bawah jalan raya dan gedung bertingkat, mengalir sungai Candrabaga, saksi bisu lahirnya peradaban kuno Tarumanegara. Dari tangan Raja Purnawarman yang bijak, dari pena Arunika sang penulis sejarah, hingga nafas terakhir Bagaspati sang prajurit, semua meninggalkan jejak abadi dalam arus waktu. Kini, Bekasi bukan sekadar kota penyangga Jakarta. Ia adalah ibu kota tertua yang pernah berdiri di Jawa Barat, tempat air mengajarkan makna kehidupan dan kesetiaan. Sungai Candrabaga tetap mengalir, membawa pesan dari masa silam. Selama manusia masih mengingat, sejarah tidak akan pernah mati.